Baiklah, kalau kamu tidak mau membantuku, aku akan melakukannya sendiri. Paksa Riana dan membuka selimutnya. Kak, seru Bobby seraya menahan Riana yang hendak mencabut selang infusnya. Oke, aku akan bicara dengan dokter supaya boleh pulang hari ini. Kakak tunggu di sini, oke? Bobby menggeleng melihat Riana yang keras kepala, menyibukkan diri dengan pekerjaan karena patah hati memang bagus, tapi juga bisa membahayakan kesehatan muka batin Robi. Sebelum ia melangkah keluar dan menuju ruang dokter, lobi The Royal Group yang disulap menjadi tempat konferensi pers telah penuh dengan wartawan. Tak berapa lama Eric yang didampingi asisten pribadinya Derek berjalan beriringan masuk ke ruangan konferensi itu. Eric melepaskan cincasnya dan duduk menghadap para pemburu berita yang sudah terlihat tidak sabar untuk meliput penjelasannya. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah datang di acara konferensi pers yang mendadak saya adakan. Saya di sini akan memberikan klarifikasi terkait masalah Teresa Mariana yang kalian katakan sebagai orang ketiga dalam hubungan saya dan Stanley. Di Mansion Jenkins, Stanley dan ibunya yang melihat konferensi itu menjadi cemas. Keduanya saling memandang dan berpegangan tangan. Tante, bagaimana ini? Kenapa Miranda tidak memberitahu apapun kepadaku? Ujar cemas Stanley. Lady Hanwil mengerutkan alisnya dan berpikir. Ia pun meminta pelayan untuk mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Miranda, sekretaris Eric. Tante, panggil Stanley. Nomornya tidak aktif. Apa jangan-jangan Eric sudah memecatnya? Saya dan Teresa sudah menikah sebelum saya bertunangan dengan Stanley. Suara Eric di televisi mengundang perhatian kedua wanita yang duduk di sofa dengan wajah tegang, marah, dan sebagainya. Pernikahan kami berlangsung sangat tertutup. Lalu karena ada kesalahpahaman dengan Teresa Mariana, akhirnya saya bersedia menerima permintaan ibu saya untuk bertunangan dengan Stanley. Saya dan Teresa sudah dikaruniai seorang putra yang cerdas. Jadi buat kalian yang menyebut putra saya sebagai anak haram, saya sudah meminta pengacara saya untuk menindaklanjuti. Tegas Eric dengan wajah yang sangat serius dan menatap setiap yang hadir. Para wartawan yang mendengar keterangan Eric mengeluarkan keringat dingin. Pertanyaan yang mereka sudah siapkan untuk menyerang bos The Royal Group itu terpaksa mereka simpan. Selain para wartawan, Stanley yang berada di Mansion Jenkins juga terlihat panik. Tante, Eric dia, bagaimana ini? Lady Hanwil memegang tangan calon menantu pilihannya itu dan menepuknya lembut. Jangan khawatir, aku dan ayahmu akan membereskannya. Wartawan itu tidak akan berani menantangku dan mengatakan apapun. Saat ini, Eric hanya marah karena foto yang kamu sebar. Jangan khawatir, aku akan membantu mengatasinya. Tanpa mereka sadari, pembicaraan mereka terekam sebuah kamera ponsel yang ada di pot bunga yang berada tidak jauh dari mereka. Mengenai foto-foto Teresa yang tersebar saat di klub, itu terjadi 4 tahun yang lalu. Saat itu, Teresa sedang berulang tahun dan dijebak oleh seseorang. Dia diberi minuman yang sudah diberikan obat tidur. Memang benar, Riana bekerja sampingan di klub tersebut, tetapi sebagai pelayan dan tidak seperti yang kalian tulis di media. Saat ini saya sudah mengantongi beberapa nama yang terlibat dalam kasus tersebut beserta bukti-buktinya. Tapi bagaimana dengan pernyataan pemilik klub yang mengatakan bahwa Teresa memang benar bekerja sebagai salah satu wanita penghibur di sana, Tuan Jenkins? Seru seorang wartawan dengan berani. Eric mengalihkan perhatiannya pada laki-laki berkacamata yang duduk di depannya. Pernyataan pemilik klub? Yang mana? Yang diangkat 3 tahun lalu atau yang sebelumnya? Tanya balik Eric dengan netra tajamnya. Laki-laki itu melipat bibirnya. Dia tidak dapat menjawab karena ia tahu fakta tersebut. Pemilik klub sudah berganti sebelum setelah kejadian Eric tidur dengan Ariana. Derek, panggil Eric dan menoleh ke sisinya di mana sang asisten berdiri. Catat nama tuan ini dan dari media mana? Mendengar itu seluruh wartawan yang ada di ruangan konferensi terkejut. Tuan Jenkins, itu adalah hak kami untuk mengajukan pertanyaan, seru seorang wartawan wanita. Saya tidak akan bertindak jauh jika kalian tahu batasan dan tidak menggiring opini publik.
Kalian mengatakan mengurai fakta, tapi fakta yang kalian maksud sama sekali tidak berdasar dan tanpa bukti. Sekarang apa kau bisa membuktikan bahwa apa yang kalian tulis bukan berdasarkan katanya, tapi bukti nyata? Di tempat lain, bos, apa yang harus kita lakukan? Seorang laki-laki yang hanya memakai jubah mandi dan menghisap cerutunya sambil melihat konferensi pers Erik mengendus. Apa yang harus kita lakukan? Memangnya apa yang harus kita lakukan? Itu urusan si Hanli. Aku sudah mendapatkan sebagian besar saham The Royal. Hanya saja, aku memang belum dapat mengambil alih sepenuhnya perusahaan itu. Lalu bagaimana? Bagaimana rencana kita sebelumnya, bos? Lee Corp sudah bangkrut dan hanya tersisa di Cina dan Taiwan. Aku memang perlu The Royal, tapi para pemegang saham yang lain memberi suaranya pada Erik. Aku tidak bisa berbuat apapun. Dan si Hanli, dia sama sekali tidak berguna. Sepertinya aku sudah salah sasaran. Seharusnya aku mendukung perempuan itu bersama Erik. Ujar laki-laki parubaya itu. Rose, putuskan hubungan dengan si Hanli. Tapi bos, dia anak kandung Anda. Ujar lelaki 30 tahunan yang berdiri tidak jauh dari laki-laki itu. Dia hanya anak haram. Gary Lee beserta asistennya menoleh seorang wanita setengah baya namun masih terlihat cantik masuk dan menginterupsi percakapan dua laki-laki itu. Karai, apa yang kau lakukan di sini? Wanita bernama Karai itu menaikkan alisnya. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku masih istri Samu, Derek Scott. Derek Scott alias Gary menarik napas panjang. Ia mengambil wine putih yang ada di meja depannya dan kembali menatap lautan biru yang berada beberapa meter di depan vilanya. Erik, aku dengar kau sudah mendapatkan saham 13% itu plus saham Alicia. Erik melihat sahabatnya yang menghubunginya dengan video call. Kalau gitu kapan kau akan mengadakan rapat pemegang saham? Erik tersenyum. Tidak lama, mungkin beberapa hari lagi. Kenapa? Aku hanya tidak sabar lihat wajah ibumu dan Gary. Oh, dan si Hanli itu juga. Erik menggeleng. Ia lanjut memeriksa pekerjaannya. Bro, apa kamu sudah tahu kalau si Hanli ternyata anak haram Gary? Tangan Erik yang sedang menulis seketika berhenti. Ia kembali melihat laptopnya di mana Dev masih berada di sana. Anak haram? Aku juga baru tahu. Ternyata ibunya si Hanli itu putri mantan asisten rumah tangga keluarga Scott. Gary berselingkuh dengannya saat istrinya hamil si Max. Apa? Lalu perempuan yang di pesta pertunangan waktu itu? Dia ibu kandung si Hanli. Menurut informasi, istri sahnya Karai waktu itu kecelakaan. Jadi si Hanli minta ibunya yang datang. Jelas Dev. Erik menyandarkan punggungnya kasar. Aku kira itu hanya rumor. Bro, aku sudah mengurus soal penarikan investasi dari Suns Group, tapi mereka minta waktu. Erik kembali menatap layar laptopnya. Beri mereka maksimal seminggu. Bobby melihat Rihanna yang duduk di sebelahnya tanpa mengatakan sepatah kata pun sejak keluar dari rumah sakit. Dia menghela napas dengan berat dan ikut bungkam. Laki-laki itu kemudian mengambil ponselnya dan iseng melihat laman pencarian. Matanya seketika membola melihat berita yang muncul paling atas. Bobby melirik cemas pada Rihanna. Dia mematikan ponselnya dan menaruhnya di kantong. Bob, panggil Rihanna. Bobby berjingkat kaget, layaknya mencuri yang tertangkap basah. Ya kak, sahabat Bobby sedikit berteriak karena refleks. Rihanna mengerutkan alis. Ia melihat ke arah Bobby sambil mengerutkan alisnya. Ada apa? Kenapa kaget seperti itu? Tanya Rihanna curiga. Bobby terkekeh. Tidak apa-apa kak, cuma kaget aja. Desar Rihanna. Tolong mampir ke pom bensin ya, aku mau ke belakang, pinta Rihanna. Oh iya, oke. Rihanna melangkah gontai keluar dari kamar mandi umum salah satu pom bensin dan memberikan selembar uang 2.000 pada si penjaga toilet. Setelah itu dia berjalan kembali ke mobil. Namun saat melewati seorang penjual majalah dan koran, mata Rihanna memicing dan perlahan menghentikan langkahnya. Mas, aku beli ini, ujar Rihanna seraya merogoh kantongnya dan memberikan uang 20.000 pada pemuda penjual majalah dan koran itu. Tangannya yang memegang majalah fashion itu mengepal kuat. Ia pun segera kembali ke mobil dan menutup pintu mobilnya dengan keras. Kak, ada apa?
Tanya Bobby heran karena melihat Riana yang sepertinya bertambah bad mood. Namun matanya seketika membulat saat melihat cover majalah fashion terkenal di tangan Riana. Jakunnya naik turun dengan pelan, memperlihatkan bagaimana susahnya ia menelan salivanya. Bob, katakan, apa kau tahu soal ini? Sejak kapan? Tanya Riana dengan nada tegas. Dia mempertanyakannya karena dari sudut matanya ia bisa melihat ekspresi Bobby saat melihat cover majalah yang ia pegang itu. Kak, Bob, aku kira kamu temanku. Kenapa kamu menyembunyikan hal ini dariku? Kak, bukan begitu. Aku hanya tidak mau kakak terlalu banyak berpikir dan stres hanya karena... Tidak mau aku stres? Aku sudah stres sekarang, Bob. Stres? Semua orang. Riana tidak mau meneruskan kata-katanya. Lidahnya tercekat, tidak mampu lagi berucap. Bobby segera menarik Riana dalam pelukan dan membiarkan wanita itu melampiaskan keluh kesahnya. Mama sudah cukup menderita selama hidupnya. Tapi kenapa mereka masih tega melakukan ini? Kenapa? Lirih Riana dengan suara tersendat. Kak, sabar, kuatkan dirimu. Kakak baru sembuh, ucap Bobby sembari menghapus cepat air matanya. Riana mengerutkan alis, perlahan ia menarik dirinya dari pelukan laki-laki muda itu dan menyekat jejak basah di wajahnya, seraya mencari asal suara. Bobby melipat bibirnya, dia memandang panik saat Riana mulai mengulurkan tangannya pada ransel yang ada di jok belakang. Bob, itu suara ponselku. Bobby terkesiap, ia menaikkan alis dan bersikap seperti orang bodoh. Masa sih kak? Sebentar. Bobby meraih tas ranselnya dan membukanya. Ini... Bobby terkejut, matanya membola dan melihat Riana. Bob, aku tahu itu ponselku, berikan. Tita Riana tegas. Dengan terpaksa Bobby mengambil ponsel itu dan memberikannya pada Riana. Halo Mas Alex, sapa Riana dengan suara yang terdengar serak dan sangau. Trisa, ada apa sama suaramu? Tanya Alex, yang saat ini sedang melihat layar komputernya dan menggunakan handsfree. Aku hanya... Kamu sudah tahu ya, Tris, kamu gak apa-apa? Riana melipat bibir, tidak apa-apa. Ia bahkan sulit bernapas saat ini. Setiap kalimat dan kata yang ada di majalah itu bagai ribuan panah yang menghujamnya. Bagaimana mungkin dia masih tidak apa-apa? Tris, biar bagaimanapun kamu harus kuat dan jangan terpengaruh, oke? Kamu adalah Trisa Meriana yang mampu melakukan segalanya. Jadi bersikaplah kuat. Jangan biarkan mereka yang ingin menjatuhkanmu itu senang. Kamu ngerti? Riana menarik kedua sudut bibirnya. Dia mengusap hidungnya dan melihat keluar jendela mobil yang perlahan melaju. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan bahwa mamaku tidak seperti yang mereka katakan, Mas. Aku tidak berdaya. Trisa, kamu bisa dan kamu mampu. Trisa sayang, kebenaran akan selalu menang. Ingat itu. Aku dan Ayu akan selalu mendukungmu. Mendengar nama Ayu disebut, Riana kemudian teringat dengan pembicaraannya yang terakhir dengan mantan asistennya itu. Wanita itu menghapus air mata dan menata emosinya. Mas Alex, bagaimana keadaan Ayu sekarang? Alex mendesak. Ia melihat tumpukan map di mejanya dan memijit pangkal hidungnya. Ya, begitulah. Aku harus merevisi ulang kontrak sama meninjau lagi tawaran iklan dan sinetronnya. Anak itu baru aja naik daun, sudah dinaiki orang sampai penyok depan. Kalau aku bisa, aku mau betulin otaknya itu, kesal Alex. Mendengar suara kesal Alex yang masih terdengar feminim, Riana sedikit tersenyum. Lalu bagaimana keluarganya? Dia masih gak mau kasih tahu keluarganya. Aku berencana ambil job sampai kehamilannya 4 bulan. Selanjutnya aku mau bawa dia ke Belanda biar dia melahirkan di sana. Belanda? Keluargaku ada di sana. Aku tidak akan membiarkan dia hancur sebelum berkembang, Trace. Apa dia sudah bicara sama Dimas? Itu anaknya Dimas, dia harus bertanggung jawab. Alex membanting punggungnya ke sandaran kursinya. Minta Dimas tanggung jawab. Aku mengunjungi ke penjara aja dia ogah ketemu. Mau minta tanggung jawab bagaimana? Ke bapaknya, ibunya, sampai mulutkan berbuih. Aku yakin mereka gak akan menerima kehadiran Ayu.